Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Badarudin SE. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Pak Eri. yang Selamat sampai pagi. kali ini masih selalu mengikuti kegiatan. Ada Pak Aposan ya, Bu Vera, Pak Badarudin juga ya, Pak Renato. Siap. Terima kasih sudah selalu mengikuti kegiatan. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SMA Negeri 1 Pulau Bunyu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini menjadi amal ibadah ya untuk kita semua. Dan yang saya sayangi seluruh peserta didik, Bapak berharap ya semoga kegiatan ini menjadi dasar kalian untuk menjadi anak-anak yang cerdas ya, yang nantinya akan menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita sudah bergabung, yaitu Ibu Endang Rubiati. Sekilas ya tentang Ibu Endang. Ibu Endang ini adalah guru matematika muda ya, SMA Negeri 1 Bunyu. Ibu Endang ini juga alumni dari SMA Negeri 1 Bunyu dan sekarang sudah menjadi guru. Itu ada banyak sekali ya pesan-kesan yang didapatkan oleh Bu Endang yang nanti bisa dibagikan kepada kita semua, sehingga seluruh peserta didik bisa menjadikan Bu Endang ini sebagai contoh ya untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya, supaya lebih efektif ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan nanti ada sesuatu yang berbeda ya yang akan diberikan oleh Bu Endang. Ikuti penyampaian dari Bu Endang dengan baik ya. Semoga kalian mendapat keberuntungan itu. Ya, kepada Bu Endang, waktu kesempatan untuk menyampaikan materi kami persilakan. Silakan Bu Endang. Terima kasih Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya. Kemudian yang saya sayangi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bunyu. Mohon izin Pak, Bu, untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini karena dikasih amanat dari Pak Eri kemarin untuk membawakan materi. Baik, materi hari ini sudah ada di tampilan ya Pak Eri? Sudah tampil Bu. Oke. Materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini yaitu sukses tidak datang pada orang yang malas. Ibu sampaikan kembali profil singkat Ibu. Ibu sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Bunyu, kemudian lulusan SDN 006 Bunyu, SMPN 3 Bunyu, dan alumni SMA 1 Bunyu. Dulu kuliahnya di Universitas Borneo Tarakan. Motonya, banyakin berdoa, berusaha, berikhtiar, dan bertawakal. Oke. Itu hanya profil singkatnya, kalau misalnya lebih lanjutnya boleh tanya-tanya langsung nanti. Sukses, apa sih sebenarnya sukses itu? Apa sih artinya bagi kita? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita tanya-tanya dulu. Apakah saat kita mendapatkan nilai yang tinggi di kelas itu sudah dikatakan sukses? Atau apakah saat kita mendapatkan juara 1 di kelas itu kita sudah dikatakan sukses? Atau apakah pada saat kita menjadi orang terkaya atau terkenal di Indonesia itu sudah dikatakan sukses? Atau apakah saat kita sudah menjadi polisi, guru, dokter, atau sebagainya nanti itu kita sudah dikatakan sukses? Atau apakah dengan diam, rebahan, main game di rumah, Mohon izin Pak Eri, bisa menjadikan kita sukses? suara Bu Endang kecil sekali. Oh, kecil ya Pak.
Mungkin volumenya bisa. Udah jelas, Pak? Jelas Ibu? Jelas Ibu. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita lihat orang-orang berikut yang mungkin udah beberapa yang kita kenal dan mungkin sangat terkenal bagi kita. Yang pertama ada Walter Elias Disney. Dia adalah seorang pencipta The Walt Disney Company. Dia pernah gagal mencapai impiannya dalam masuk ke dalam angkatan militer. Kemudian, ini yang tidak asing bagi kita, Harlan Sanders, seorang bos pendiri KFC atau Kentucky Fried Chicken yang pernah menjadi kuli dan tukang parkir. Kemudian ada Albert Einstein. Albert Einstein ini seorang ilmuwan jenius yang pernah gagal dan pernah dianggap sebagai pelajar yang lambat. Kemudian ada Bill Gates. Bill Gates ini seorang miliarder sekarang. Dia adalah pendiri perusahaan Microsoft yang pernah putus sekolah. Bahkan dia kuliah itu tidak selesai. Kemudian ada J.K. Rowling. Pasti yang suka nonton pasti tahu dia. J.K. Rowling ini seorang penulis novel Harry Potter yang naskah ceritanya dulu sempat ditolak berkali-kali. Ini adalah single parent yang mengurusi anak-anaknya. Kemudian yang terakhir dari dalam negeri sendiri yang saya ambil, ini ada Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ini seorang CEO pendiri Bukalapak yang dulu pernah berdagang mie ayam kemudian mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang dulunya pernah gagal kemudian bangkit kembali. Terus, dari orang-orang ini apa sih sebenarnya sukses itu? Nah, yang menurut KBBI, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mungkin nanti bisa dikoreksi dari Pak Eri ya, Pak. Ini karena ngutip, Pak. Kesuksesan itu dapat diartikan sebagai keberhasilan atau keberuntungan. Kemudian, ada menurut ahli juga, menurut Thomas Alva Edison, sukses sama dengan ambisius. Sukses adalah 1% inspirasi dan 99%-nya ini adalah keringat. Kemudian, ada dari Ariana Huffington, sukses itu terdiri dari 4 hal, yakni kesejahteraan, kebebasan, kekuasaan, dan keberkahan. Yang terakhir, dari Maya Angelou, sukses adalah ketika seseorang menyukai dirinya, menyukai apa yang dilakukannya, dan menyukai pekerjaannya. Jadi dalam artian di sini, sukses itu menurut orang itu pasti berbeda-beda. Terus, tujuan hidup kita sukses itu apa? Apa tujuannya? Nah, ini bisa menjadi catatan bagi siswa-siswi yang mengikuti pengembangan karakter pada pagi hari ini. Pada saat kita menjadikan sukses tujuan hidup, apa yang kita dapatkan, kita bisa mencapai apa yang diinginkan diri sendiri dan orang lain. Kemudian kita bisa menggapai lebih cepat dari orang lain. Kita juga bisa mengangkat strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa membantu merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan. Kemudian bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain. Kemudian yang terakhir, kita bisa membantu kehidupan ekonomi dan sosial orang lain juga. Ini pada saat kita menjadikan sukses itu tujuan hidup. Kemudian, setelah tahu tujuan sukses itu, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menggapai sukses itu? Langkah yang pertama, rencana. Rencana di sini, kita mulai menyusun rencana. Istilah zaman sekarang itu halu aja dulu. Mimpi aja dulu, mumpung mimpi itu masih gratis. Jadi mimpi aja sebanyak-banyaknya, pengen jadi ini, pengen itu. Kalau bisa, tuliskan rencana kalian, mimpi kalian mulai dari hari ini. Kalau bisa detik ini pada saat kalian mendengarkan ini, silakan tulis apa yang kalian inginkan. Tulis sebanyak-banyaknya. Kalian bisa menulis rencana kalian itu baik jangka panjang
maupun jangka pendek. Yang kedua, Yang kedua, mulai. Mulailah dari diri sendiri. Mulai mengubah kebiasaan kalian, kebiasaan yang malas bangun, menjadi rajin. Itu hal kecil. Kemudian, yang tadinya cuek, menjadi peduli. Mulai mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Mulai memperjuangkan mimpi-mimpimu. Kemudian yang ketiga, komitmen. Komitmen di sini yaitu pengabdian diri pada suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Jadi konsisten. Pengen jadi dokter misalnya. Konsisten dalam belajar apa yang harus dipelajari. Capek, iya memang capek. Tapi hasilnya nanti pada saat di akhir. Kemudian hukuman dan reward. Loh, kok harus ada hukuman dan reward? Di sini agar diri kita ini lebih terarah. Jadi ada batasannya. Pada saat kita lalai, silakan hukum diri kita. Misalnya kita pengen menjadi kaya, tapi kebiasaan kita boros. Kita udah dikatakan lalai. Nah, salah satu hukumannya yaitu ya kita puasa. Puasa hemat dalam berbelanja. Itu adalah hukuman terkecil untuk diri kita sendiri. Rewardnya apa? Pada saat misalnya kita sudah menjadi kaya, sekaya Rafathar misalnya, atau sekaya Raffi Ahmad atau siapapun itu, beri hadiah sekecil apapun. Bisa beli makanan, bisa jalan-jalan, terserah. Hal apapun yang bisa membahagiakan dirimu. Kemudian catat. Loh, tadi di awal ada rencana yang harus dicatat. Ini mencatat apa lagi? Di sini mencatat keberhasilan yang dari awal sudah kalian tuliskan tadi. Catat apa keberhasilan yang sudah kalian dapatkan. Misalnya, kalian targetnya semester ini harus dapat sekian. Targetnya sekecil-kecilnya target. Besok harus bangun lebih pagi. Tulis aja, misalnya di kertas, tempel di depan lemarinya, tuliskan. Besok harus bangun lebih pagi. Itu adalah target terkecil kita, kesuksesan terkecil kita. Bangun lebih pagi pada besok hari. Kalau misalnya itu tercapai, silakan dicentang. Hari ini aku sudah bangun lebih pagi. Kemudian target. Target di sini adalah waktu penyelesaian. Sampai kapan kamu mau menggapai mimpimu ini? Berapa lama? Sebulan? Setahun? Berapa tahun? Atau berapa lama? Atau seumur hidup? Jadi ada target, ada tujuan, ada arah. Ya. Jadilah manusia sukses selanjutnya. Hari ini kamu bisa gagal gabung dalam pengembangan karakter pada pagi hari ini mungkin karena kepenuhan kuota, tapi minggu depan kamu harus jadi orang yang pertama hadir. Kemudian jadilah manusia sebaik-baiknya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ini adalah kutipan terakhir dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa menginginkan sukses dunia, hendaklah diraihnya dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki sukses akhirat, hendaklah diraihnya dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses dunia akhirat, hendaklah diraihnya dengan ilmu. Karena hidup tanpa ilmu itu bagaikan berjalan di tengah malam yang gelap, gelap gulita tanpa secercah cahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Ya, luar biasa ya. Paparan dari Bu Endang singkat, padat, jelas, dan memang sangat menggugah ya. Karena Bu Endang bercerita, berbagi pengalaman, informasi terkait dengan sukses. Sedikit Pak Heri rangkum ya, nanti juga ada ini ya, ada sesuatu yang nanti akan diberikan oleh Bu Endang. Kita tidak tahu tentang apa. Pak Heri simpulkan tentang materi hari ini, yaitu sukses. Kita ya, sukses itu berbeda-beda ya, sesuai dengan pandangan orang masing-masing ya. Tapi di sini Pak Heri simpulkan sukses adalah kesejahteraan,
keberkahan, tentunya itu semua kita sukai dan yang kita lakukan itu memang menyenangkan untuk kita. Itu sukses. Kemudian ada langkah menuju sukses. Yang pertama, kita harus memiliki rencana. Jadi menurut Bu Endang ya, tidak apa-apa ya kita bermimpi tinggi ya. Ya. Selama mimpi itu masih gratis, jadi tidak diminta bayaran. Jadi kalian boleh bermimpi nak. Kemudian mengubah kebiasaan yang tidak baik. Jadi kalau ada kebiasaan bangun telat ataupun tidak mengikuti tugas ya, tidak mengumpulkan tugas, nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan mulai dari hari ini cobalah mengubahnya ya. Kemudian kita harus memiliki komitmen. Yang keempat, kita juga harus memberikan hukuman dan reward terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang kelima, kita catat ya. Dan yang keenam, kita harus memiliki target. Pak Edi sangat senang ya. Tadi Bu Endang juga memberikan contoh-contoh orang yang sukses. Salah satunya adalah Albert Einstein ya. Pada saat itu dia dicap sebagai orang yang terlambat dalam belajar ya Bu Endang ya. Iya Pak. Bahkan divonis disleksia ya. Iya. Ya, malah pindah-pindah sekolah. Pindah-pindah sekolah karena memang keterlambatannya di dalam mengikuti perkembangan pembelajaran. Tapi sekarang dia diakui dunia sebagai ilmuwan sepanjang masa. Iya. Nah, mudah-mudahan siswa yang mengikuti kegiatan ini adalah siswa yang tadi di akhir ya Bu Endang sampaikan, jadilah orang yang sukses selanjutnya. Dan disinilah siswa-siswa yang nanti akan menjadi siswa yang sukses ya. Amin. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya simpulkan walaupun kurang maksimal, tidak apa-apa ya. Karena setelah ini tadi ya Bu Endang sampaikan siapa yang bisa menyimpulkan ya Bu Endang ya. Menyimpulkan kembali apa yang disampaikan oleh Bu Endang tadi, dan nanti Bu Endang mengatakan benar Pak Heri. Nah, itu nanti akan mendapatkan hadiah ya Bu Endang ya. Nah, bukan hukuman. Tidak mendapatkan hadiah. Oke, kita mulai nah ya. Bagi peserta didik yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bu Endang, silakan nyalakan videonya, kemudian memberikan jawabannya. Nah, siswa yang memberikan jawaban nanti akan mendapatkan hadiah. Ya Bu Endang? harus kamera. Harus open Ya. kamera yang membuat kesimpulan. Harus open kamera, nyalakan kameranya nak. Oke, sekarang kita sesi diskusi nah ya, tapi kita awali dengan kalian mencoba menyimpulkan dulu apa yang tadi disampaikan oleh Bu Endang. Bagi peserta didik yang bisa menyimpulkan, nanti Bu Endang yang akan menentukan benar salahnya, nah nanti akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Tentu ini sangat bermanfaat untuk kalian ya. Ini ada Cindy nih mengangkat tangan. Oke Cindy, silakan Cindy. Nyalakan kameranya nggak? Ya, ini Cindy. Cindy dari kelas 12 IPA 1 ya. Ini anggotanya Bu Sri ya. Oke, silakan Cindy. Jadi kalau menurut saya itu kesuksesan itu dia bisa ya mulai dari alula dulu, dari bermimpi dulu, baru kita bisa mulai berkomitmen, lalu kita mulai hindari rasa malas kita supaya mimpi kita tuh bisa tercapai. Cukupkah? Cukup. Ya, tadi Cindy coba menguraikan ya langkah-langkah sukses menurut Cindy ya. Dia tadi mengatakan harus punya rencana, mengubah kebiasaan, dan memiliki komitmen. Jadi hanya 3 item ya, 3 poin dari 6 poin yang tadi disampaikan oleh Bu Endang. Terima kasih ya Cindy ya. Silakan Pinkan, nyalakan kameranya. Ya, selamat pagi Pak. Izin ngomong. Oke, sebentar dulu Pak Eri, perkenalkan ya. Pinkan ini adalah kelas 12 IPA 2 ya, anggota dari Ibu Harni Kurniati ya. Balik kelasnya ya, Pinkan ya. Oke, silakan Pinkan. Jadi menurut saya Bu, sukses itu adalah di mana kita bisa melakukan apa yang kita mau. Caranya itu kita memulai dari diri kita sendiri.
tiap orang itu punya definisi sukses, sama seperti yang Ibu dan Pak Eri bilang tadi, punya definisi dan standar suksesnya masing-masing. Jadi kita harus menghormati, harus menghargai. Jadi kita nggak bisa maksain standar kita sama orang lain, dan begitu pun sebaliknya. Jadi untuk ngeraihnya sendiri, kita harus mulai dari sendiri, harus konsisten menjalaninya, dan nggak usah terpatok sama pandangannya orang lain gitu, Nabi. Jadi menurut saya sih gitu. Mantap. Cukupin kan? Cukup, Pak. Mau ditambahkan ke langkah-langkah sukses tadi yang disampaikan oleh Bu Endang? Apa-apa saja? Ada 6 ya, Pak. Gak lupa. Ya. Oke, terima kasih Pinkan. Pinkan ini adalah siswa terbaik yang dimiliki SMA Negeri 1 Bunyu ya untuk tahun pelajaran ini ya. Mantap. Oke, Bu Endang, kami rasa tidak ada lagi Bu Endang. Silakan Bu Endang. Siapa yang akan mendapatkan reward dari Bu Endang? Oke. Dari penyampaian Cindy tadi udah bagus, cuman masih kurang lengkap, masih kurang, mungkin ke bawah gugup atau gimana, cuman nanti kalau misalnya memang ada pengembangan karakter lagi untuk disuruh speak up lagi, lebih ditingkatkan lagi yang Cindy. Kemudian Pinkan tadi udah lumayan bisa menyimpulkan dari keseluruhan makna dari sukses itu sendiri. Jadi rewardnya didapatkan oleh Pinkan. Nanti Pinkan ini ya, kasih nomor HP-nya ya, yang mau diisikan. Oke. Oh, siap, Bu. Oke, terima kasih Bu Endang. Luar biasa ya hadiahnya. Untuk peserta yang terpilih adalah Pinkan ya, Angelika Rasul. Terima kasih Pinkan, selamat ya. Jangan lupa kirim nomor handphonenya ya ke Bu Endang supaya pulsanya bisa ditransfer. Jadi gini, Pak Kosan, ini banyak chat masuk ke Bapak, tanyakan apakah besok Selasa itu sudah dimulai pelaksanaan ekskul badminton di balai. Jadi Bapak jawab, tunggu informasi dari kesiswaan. Nanti maksudnya hari ini juga Bapak mau tanya, apakah sudah bisa dimulai besok atau bagaimana? Nah, kalaupun dimulai besok, berarti sarana-prasarananya tentu ya sudah siap. Terima kasih Pak Erik. Oke, terima kasih Pak Jafar. Kami coba simpulkan ya Pak Aposan ya. Ada banyak siswa yang bertanya terkait dengan ekskul besok ya, khususnya badminton. Nah, gimana nih badminton akan bisa dimulai Kak? Ataupun ada informasi krusial penting lainnya, silakan Pak Aposan. Nah, terima kasih Pak Eri, Pak Jafar buat informasinya. Kalau untuk ekskulnya itu Pak, nah ini kami memohon maaf sebelumnya nih Pak, karena dari jadwalnya sekolah masih membatasi untuk kegiatan ekskul kita 1 minggu itu 2 kali, kecuali yang ekskul baru seperti KIR, cerpen klub, ekskul tari. Tapi kalau untuk ekskul yang lainnya yang sudah terjadwal itu Pak, itu masih disesuaikan dulu Pak. Satu semester itu mungkin 2 sampai 3 kali aja Pak, karena sesuai dengan jadwal itu dulu Pak. Gimana? Kalau nggak salah untuk bulu tangkis itu Pak bulan depan kalau nggak salah itu. Ada kemarin kami kasih jadwalnya itu Pak. Kalau untuk ekskulnya. Tapi dikembalikan lagi sama pembinanya Pak. Jadi kalau pembinanya kira-kira memungkinkan, diperbolehkan juga melaksanakan tetap. Tetapi kalau untuk sementara sarana prasarananya Pak, kami sekaligus ini menyampaikan sama bapak pembina sama ibu-ibu, karena ketersediaan kita masih kurang seperti poli. Jadi ini kami kemarin sudah mengusulkan sama Bapak Kepala Sekolah supaya disediakanlah oleh sekolah. Ini sama-sama lah kita berdoa Pak supaya
seperti bola voli, bola takraw, netnya, tenis meja, net tenis meja juga itu bisa segera disediakan oleh sekolah. Sabarlah kita Pak, menunggu. Mungkin itu aja Pak Eri yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Apusan. Ada yang ingin ditambahkan Pak Jafar? Silakan Pak. Ya Pak, gini maksud kita gini, pembina kalian berikan penegasan kepada kita apa namanya pendamping setiap cabang ini betul-betul diyakinkan kalau memang sekolah aturan kita aturan sekolah kalau apa istilahnya kita ini pendamping ini jangan yang menentukan kalau istilahnya apa sih istilahnya Bapak jadi pelupa sudah tua bangkai apa namanya kita pendamping kita namanya di olahraga ini koordinator ya, kita pembina ini yang mau menentukan sikap ini memang kita tentukan sikap Iya, mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus Pak. Terputus-putus Pak suaranya. Penjelasan Pak Apusan tadi berikan jelas kepastian bahwa kalau memang ini adalah ketentuan dari Suaranya Pak Jafar Ya. tuh enggak kedengaran Pak Eri. Iya benar-benar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin ada faktor jaringan ya di Bapak di sekolah ya Pak ya. Suaranya masih terputus-putus Pak. Bahkan sekarang sudah hilang. Kedengaran. Tapi yang kami tangkap adalah ada kepastian ya antara sekolah sama pembimbing ya, koordinator ataupun pembina dari setiap cabang ya untuk memastikan terkait jadwal kegiatan pelatihan ataupun ekskul itu. Mungkin bisa didiskusikan lagi ya Pak Apusan ya, supaya apa yang tadi disampaikan, baik itu saran ataupun tambahan ya dari Pak Jafar bisa diakomodir dan kita lebih transparan ya kepada peserta didik sehingga tidak bertanya sana sini. Itu dulu ya Pak ya, mungkin karena faktor jaringan ya. Bapak Ibu guru terima kasih untuk partisipasinya. Ya, sebagai informasi tambahan di kolom chat sudah ada absensi ya, silakan di absen. Kami akhiri ya dengan ucapan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.